Your smile lit up like a Bismillahirrahmanirrahim. sunrise glow. Assalamualaikum warahmatullahi Where the wabarakatuh. seasons flow. Terlebih dahulu, saya sekeluarga dan tentunya kita semua Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever wild and free. BDW, tadi udah tahu judulnya kan ibu-ibu? Apa itu Bu? Boleh saya tanya? Judulnya tadi adalah Peran Vital Ibu Dharma Wanita baik KHSD Jambi mengenali, mencegah, dan melindungi keluarga dari kekerasan seksual. Ya Bu ya. Tema kita di sini kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan itu termasuk di antaranya adalah kekerasan seksual. Jadi saya lebih terperinci. Sebelumnya saya di waktu yang lampau itu judulnya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ya ibu-ibu. Disinilah mengapa peran ibu-ibu sangat diperlukan dan sangat strategis. Kita bukan hanya pendengar tapi bisa menjadi agen perubahan jika mau ya Bu ya. Hari ini kita hadir membekali diri dengan panduan aksi cepat agar keluarga kita menjadi zona aman anti kekerasan ya Bu ya. Untuk melindungi perlindungan total ini, saya akan mengupas 3 pilar aksi komprehensif. Pilar pertama adalah peka terhadap perubahan anak dan lingkungan. Yang kedua, tahu hak, tahu cara bertindak. Yang ketiga adalah bergerak bersama, melindungi bersama. Ibu-ibu yang saya hormati sekaligus saya banggakan, langkah pertama melindungi anak kita adalah peka. Kita harus jeli Bu, melihat perubahan sikap dan emosi mereka, baik itu yang di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja. Yang saya maksud di sini bukan hanya anak-anak ya Bu ya. Soalnya kekerasan seksual pada perempuan itu terjadi juga bagi orang dewasa. Bukan hanya perempuan, tetapi sekarang anak laki-laki pun sangat prihatin kita ya Bu dari berita-berita tersebut. Menurut data yang tadi DP3A P2 KB Jawa Tengah dan berbagai kajian ilmiah, korban kekerasan sering mengalami PTSD. PTSD kira-kira tahu enggak ibu-ibu? Post traumatic stress disorder atau gangguan mental setelah atau mengalami atau melihat kejadian yang traumatik atau yang mengancam diri atau yang sangat menakutkan oleh korban. Itu namanya PTSD Bu ya. Kehilangan rasa percaya diri, perubahan perilaku ekstrem. Gejalanya bisa macam-macam Bu. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam, gampang marah, takut pada orang tertentu, menolak mandi. Kadang ya sampai ada menolak mandi atau bahkan kembali ngompol untuk anak-anak dan susah tidur. Sebab enggak semua anak bisa langsung cerita loh Bu. Ya. Kadang kita enggak peduli, enggak aware. Mereka hanya bisa diam. Disinilah perlunya kepekaan seorang ibu. Kita bisa reaksi cepat dengan cara sebagai berikut. Pisahkan korban dari pelaku. Ini nomor 1 jika kita melihat kejadiannya ya Bu ya. Kalau enggak beda lagi. Yang kedua, dampingi korban ke RSUD rujukan untuk visum. Ini bukti hukum yang sangat penting. Tapi perlu saya larat ini urutannya saja. Tapi sebenarnya yang benar adalah ketika ada kejadian kita harus melapor dulu. Kalau secara hukum visum itu hanya bisa dilakukan setelah laporan dulu baru divisum. Itu baru namanya alat bukti, bukan kebalikan. Tapi kalau darurat, kadang kita nggak tahu ya Bu ya, nggak apa-apa. Yang penting didampingi dulu orang kesehatan atau di mana yang terdekat. Kita bisa lapor ke RT, RW atau orang yang dihormati di lingkungan kita, karena kita ini ibu-ibu biasanya kurang ngerti yang namanya hukum. Terpenting memang itu selamatkan dulu si korban. Kalau kita tahu hak kita dan tahu cara bertindak, tentu kita bisa jadi pelindung
yang tangguh. Jangan biarkan pelaku merasa aman hanya karena kita diam ya Ibu, atau ragu, atau nggak peduli. Saatnya Bu, mindsetnya diubah. Kita harus jadi agen perubahan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, bergerak bersama, melindungi bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, perlindungan tidak bisa dilakukan sendirian. Saya nggak bisa nih Bu, saya bisa nggak? Mungkin sosialisasi seperti judul kita di awal tadi. Kalau saya bekerja sendiri capek Bu. Kita harus ada namanya jaringan. Apa itu jaringan? Nah, jaringan kita sekarang Bu, Dharma Wanita, diberdayakan. Kalau kita nggak peduli siapa lagi? Kekerasan seksual ini ibu-ibu, yang 99,99% ini data Bu, pelakunya adalah orang yang dikenal korban. Ngeri nggak Bu? Jadi cuma 0,01% orang yang nggak dikenal korban. Jadi pelakunya itu antara ayah, guru, paman, pacar, teman sejawat, teman sekantor maksudnya ya, teman, sahabat, keluarga dan orang sekitar alias tetangga. Jadi saya mohon ibu-ibu, ibu wakil, perlu ini Bu, dididik ibu-ibu kita ini. Apakah mungkin Dharma Wanita kita akan lebih ramai dengan adanya jaringan ini Bu, yang mau berdedikasi membentuk tim respon cepat Bu bagi pelaku kekerasan seksual perempuan. Kita nggak tahu Bu, siapa tahu dikasih ide begitu bisa ramai. Kita bisa membentuk tim respon cepat di lingkungan Dharma Wanita, buat jalur komunikasi aman ke P2TP 2A atau lembaga pendamping. Sekarang tinggal satu ya Bu. Apa itu Bu? Aksi nyata seorang ibu. Aksi nyata seorang ibu yang mau bersama. Saya harapkan DWP kita ini bisa membentuk. Jangan tunggu anak dulu terluka atau keluarga kita terluka. Jangan tunggu saudara kita terluka atau kawan kita baru peduli. Mulai dari rumah, mulai dari lingkungan, mulai dari tempat kerja kita. Buka telinga, buka hati, buka mata, buka jalur aman untuk anak-anak dan keluarga kita dan orang-orang tercinta kita. Kalau ada yang mencurigakan, jangan pernah diam Bu. Ada yang mencurigakan walaupun sedikit, jangan sepelekan. Laporkan, dampingi, lindungi. Kita bisa jadi pelindung, kita bisa menjadi perisai, tapi bersama Bu. Kalau sendiri nggak bersama, namanya mati sendiri Bu. Ya, kita bisa jadi suara yang menyelamatkan. Sebelum saya tutup Bu, kalau ibu ada yang mau bertanya silakan. Kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, mohon maaf sebelumnya. Berlayar sampan di tengah samudra, angin berhembus membawa berita. Ibu siaga, pelaku tak berdaya, anak terlindung, martabat keluarga terjaga. Mari kita buktikan bersama ibu-ibu di bawah Dharma Wanita BKHIT Jambi. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi pelaku kekerasan. Kita benteng terakhir sekaligus harapan pertama bagi masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas semangatnya ibu-ibu, perhatiannya. Mari kita tepuk tangan yang hangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.